Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Kitasari NIM 11122200058. Saya Dian Ayusdianingrum dengan NIM 11122200063. Kami dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang melibatkan berbagai strategi seperti lobby, kampanye, riset berbasis bukti, dan mobilisasi masyarakat. Saya juga akan menjelaskan tentang urgensi komunikasi dalam advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan menjamin hak dan keadilan kelompok rentan dalam kebijakan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan, mendorong akuntabilitas pemerintah, mengatasi ketimpangan sosial dengan memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ini saya akan menjelaskan tentang model dan teori advokasi. Yang pertama ada Advocacy Coalition Framework, menggambarkan bagaimana kelompok dengan keyakinan kebijakan yang sama membentuk koalisi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan jangka panjang. Yang kedua ada Issue Network, yaitu model jaringan aktor yang fleksibel dan tidak terstruktur, berfokus pada kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, media, dan pemerintahan untuk menyelesaikan isu kebijakan. Ketiga ada Policy Entrepreneur. Model ini berfokus pada individu atau kelompok yang memanfaatkan policy window untuk mendorong ide kebijakan tertentu dengan menggabungkan tiga aliran. Yang pertama yaitu masalah, kebijakan, dan politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor dan strategi advokasi kebijakan. Yang pertama ada NGO. NGO yaitu berperan sebagai penggerak utama dalam advokasi, terutama dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Yang kedua ada media, menyediakan platform untuk menyampaikan pesan advokasi kepada publik. Ketiga ada masyarakat, berperan sebagai basis dukungan dan pemberi legitimasi bagi gerakan advokasi. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah sebagai sasaran utama advokasi untuk perubahan kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi advokasi yang meliputi tiga. Yang pertama ada lobbying, melakukan pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan untuk memengaruhi keputusan mereka. Yang kedua ada media campaign, menggunakan media massa dan digital untuk menyebarkan informasi dan pembangunan opini publik. Yang terakhir ada mobilisasi massa, menggerakkan masyarakat untuk mendukung isu tertentu melalui demonstrasi atau aksi kolektif lainnya. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi dalam advokasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada media relation, yaitu hubungan antara advokat kebijakan dengan media untuk menyebarluaskan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu advokasi. Yang kedua ada framing, atau menyajikan suatu isu dengan sudut pandang tertentu agar sesuai dengan tujuan adanya advokasi. Yang ketiga ada storytelling, yaitu menyampaikan pesan advokasi melalui narasi atau cerita yang mudah dipahami publik agar pesan advokasi tersampaikan dengan lebih efektif. Yang terakhir ada komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog agar terciptanya kesepemahaman dan dukungan terhadap kebijakan publik.
Lalu selanjutnya ada evidence-based advokasi atau advokasi berbasis bukti, yaitu memastikan bahwa advokasi didukung oleh data dan riset yang valid untuk meningkatkan efektivitas atau kredibilitas advokasi kebijakan dengan memanfaatkan data statistik, survei, dan tren digital untuk mendukung klaim advokasi. Kesimpulannya yaitu advokasi kebijakan memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana cara mendorong perubahan kebijakan melalui strategi yang terencana, kolaborasi lintas aktor, dan landasan bukti yang kuat. Dalam menghadapi dinamika persoalan modern seperti krisis iklim, kesenjangan sosial, maupun transformasi digital layanan publik, kemampuan advokasi yang efektif menjadi semakin penting. Mata kuliah ini juga memperkuat peran masyarakat dan organisasi sipil atau stakeholder dalam menghadapi proses kebijakan demi terciptanya suatu keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.